Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali dengan saya Desmanis di edisi program terbaru dari Suara Minang TV, yaitunya program Bundo pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Sebelumnya kami selalu mendoakan seluruh penonton Suara Minang TV selalu dalam keadaan sehat walaupun dalam kondisi hujan, tetapi tetap bisa beristirahat bersama keluarga tercinta. Dan juga kepada seluruh penonton setia kami, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Sebelum itu kami beritahukan juga kepada seluruh penonton kami pada malam hari ini launching atau perdana tayangnya program Bundo, di mana program ini menginspirasi buat ibu-ibu, kaum perempuan, buat Padusi Minang khususnya dan umumnya seluruh warga Kota Batam, bagaimana bisa bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa berkarya, baik itu di bidang profesi, usaha, dan dalam organisasi segala macam, dan wanita sudah punya peran yang cukup diperhitungkan. Dan spesial dari Suara Minang TV menghadirkan program ini karena 90% itu adalah biasanya kami tayangkan program itu lebih banyaknya kepada kaum laki-laki, dan spesial pada setiap minggunya kami akan menghadirkan perempuan-perempuan Minang yang multi talents, yang punya skill, yang punya talenta di bidang apa saja. Kita akan eksporkan, kita akan expose, kita akan promosikan, kita akan endorsekan, ya. Intinya bahwa perempuan itu sekarang sudah menjadi Kartininya masa depan. Jadi perempuan sudah bisa berkarya, dan kami Suara Minang TV akan memberikan kepada penonton laki-laki yang bisa berkarya, bidang apa saja kita maaf. Dan pada malam hari ini kami launching perdana program Suara Bundo, dan pada malam hari ini di Suara Minang TV tetap ikuti program Suara Minang TV Suara Urang Awak. Pada malam hari ini saya agak grogi pemirsa, karena biasa saya mewawancarai orang lain, dan pada malam hari ini saya berhadapan dengan guru besar saya. Nah, jadi saya agak gimana, karena di samping juga ada tim penilai saya. Jadi malam ini agak gimana, tapi santai aja. Oke, dan Suara Minang TV malam hari ini perdana kami hadirkan ke hadapan pemirsa semua salah seorang perempuan Minang yang multi talents, baik di bidang profesi maupun di bidang organisasi. Dan juga bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa wanita itu kodratnya adalah seorang ibu rumah tangga, ya. Ya, betul. Tetapi dan juga sebagai istri, dan juga sebagai madrasah pertama buat anak-anaknya. Tetapi sekarang Kartini sudah mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya wanita, bahwa wanita itu juga bisa berkarya, berkarir, selagi hal itu tetap masih di bawah garis-garis batas kewajaran. Dan juga bahwa wanita itu juga bisa menjadi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tetapi juga bisa menuntut haknya. Mereka bisa memberikan kontribusi yang positif baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat luas. Dan pada malam hari ini spesial kita hadirkan seorang perempuan Minang yang bernama Ita Sentil Periani, SPD, SPDI, MMCPS. Nah, gelarnya cukup luar biasa, SPD, SPDI, MMCPS. Nah, pemirsa Suara Minang TV, siapakah sebenarnya beliau gitu? Kalau orang Batam bilang beliau adalah singa betina
dari Minangkabau. Nah, untuk itu simak terus dan ikuti kami untuk 1 jam ke depan. Baik, assalamualaikum Bunda Onsu. Silakan sapa Waalaikumsalam dulu penonton warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua penonton dari Suara Minang Suara TV. Minang TV, Suara Orang Awak. Suara Orang Awak. Semoga Minang TV ini, Suara Orang Awak ini selalu kompak dan semakin maju, sukses. Apalagi untuk mempromosikan, untuk menambah ilmu bagi penonton-penonton, tidak akan merasa rugi apabila mengikutinya dengan baik. Ya. Itu baru selentingan, Siapakah sebenarnya beliau? Nah, beliau pada malam hari ini mengangkat tema yang berjudul semakin giat bekerja, semakin banyak keuntungan yang didapat. Nah, seperti apa sih gitu? Seperti apa keuntungan yang sudah didapat? Seperti apa perjalanan beliau sebagai seorang yang kita ketahui bersama, beliau adalah seorang single parents yang berprofesi seorang pendidik, juga seorang dosen, juga seorang wirausaha, dan di organisasi beliau tidak hanya di Minang berorganisasi, tetapi beliau sudah ke tingkat nasional, dan juga beliau di komplek masyarakat, beliau juga adalah seorang seorang tokoh, beliau seorang RT. Jadi penonton tidak hanya laki-laki, perempuan itu sekarang juga sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Begitu ya, Su ya? Ya. Nah, sekarang kita akan korek informasi dari beliau sebagai perantau Minang, di mana kita ketahui bahwa sebenarnya orang Minang, padusi Minang itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah sebenarnya dulunya, itu bahasanya ya. So, jadi perempuan Minang itu dilarang untuk merantau, karena menurut orang-orang tua dulu bahwa perempuan itu kodratnya adalah ibu rumah tangga, di rumah saja, sumur dapur kasur. Nah, sekarang Kartini sudah mengangkat wanita itu, bagaimana wanita itu juga bisa berkarir, bagaimana wanita itu juga bisa berkarya, ya Suya, dan tidak hanya berkarya, malah banyak pengusaha-pengusaha itu dari perempuan sekarang. Betul. Ini ya. Nah, baik Onsu, Bunda Onsu. Nah, tapi kenapa gitu? Sebelum kita teruskan, nama beliau adalah Ita Sentil Periani. Kenapa bisa Onsu gitu? Kalau di Batam orang jarang mengenal Ita Sentil Periani ya. Betul ya. Jarang sekali. Yang dikenal orang adalah Bunda Onsu atau Onsu gitu. Ya, betul. Coba Onsu sampaikan. Baik, nama saya sudah disampaikan tadi oleh adik saya sendiri, Desmanis, bahwa nama saya itu dari lahir diberi nama oleh orang tua Ita Sentil Periani. Dan gelarnya didapat semuanya di Batam. Di Batam. Ya, di Batam semuanya gelar itu yang didapat tambahannya. Dan kenapa saya dipanggil Onsu? Saya mempunyai kakak beradik 5 orang, perempuan semuanya, dan saya adalah anak terakhir. Maka seluruh keponakan saya, bahkan kakak-kakak saya sendiri sudah memanggil Onsu. Jadi sekarang semuanya orang, ya baik yang tua maupun mama, paman, kemanakan, kalau di kampung orang Sumando, Sumandan, sadonyo lah manggil Onsu. Di Siko pun seluruh paguyuban panggil Onsu. Di sekolah panggil Onsu, kecuali orang tua. Orang tua wali murid kalau itu yang manggil. Ya. Berarti artinya Onsu itu adalah bungsu ya? Iya, si bungsu. Ya. Kalau orang taunya bungsu, tapi kalau untuk orang Padang, orang Minangnya Onsu ya, Onsu. Nah, itu salah satu kenapa beliau lebih familiar ya, familiarnya Onsu. Jarang sekali yang kenal dengan Ita Sentil Periani. Baik, Onsu, Bunda Onsu.
mengawali cerita kita, mengawali karir Onsu. Ya, betul. Semua gelar yang Onsu dapat itu SPD, SPDI, SPD Pendidikan, SPDI Agama, MM Master, CPS, Public Speaking ya. Nah, ya, beliau juga lulusan Public Speaking nih. Jadi kalau ngomong di depan beliau agak gimana gitu penonton, karena beliau adalah lulusan Public Speaking. Jadi kalau host Public Speaking ya agak kurang-kurang gimana, nanti beliau komplain. Onsu boleh cerita sedikit bagaimana Onsu bisa datang ke Batam? Kalau Onsu datang ke Batamnya tahun berapa? Dan mungkin kondisi Batam juga mungkin waktu itu masih hutan-hutan. Nah, sampai Onsu sekarang bisa mencapai gelar yang cukup banyak dan sampai Onsu juga bisa berkarir di Batam. Ya. Baik, terima kasih Dinda Desmanis. Sebetulnya semuanya itu adalah karena niat. Apapun yang kita kerjakan, mulai melangkahkan kaki dari kampung, izin orang tua keduanya waktu itu masih hidup, niat kita untuk pergi ke Batam, menyambung hidup dan menyekolahkan anak. Alhamdulillah sampai di Batam, ya waktu itu saya baru tamat SPG, bisa honor langsung di sekolah madrasah, ya, honornya di sekolah madrasah MI Tarbiyatul Hidayah. Sampai sekarang saya masih di sana dan bahkan dari guru sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Kemudian waktu jadi guru itu saya juga mendapatkan privat, ya, guru privat dari yang punya Hotel Kolekta di Nagoya, yang punyanya, bukan yang pekerjaan tapi yang punyanya langsung. Alhamdulillah disitulah saya bisa berbagi untuk semangat untuk kuliah. Jadi semuanya itu saya laksanakan dengan hasil saya sendiri, keringat saya sendiri, bisa mendapatkan kuliah pertama di UT, Universitas Terbuka Batam. Tamat 5 tahun, karena UT-nya 5 tahun pas. Jadi tidak ada istilahnya penambahan waktu, pas 5 tahun. Selesai UT, karena saya sekolah di madrasah, ada kesempatan dari Kemenak Kota Batam untuk menambah kuliah yang khusus agama Islam, yaitu mengambillah Universitas UIN, ya, UIN Negeri Riau Pekanbaru, selama 4 tahun. Selesai 4 tahun, maka gelar SPDI. Yang pertama gelar SPD, yang kedua gelar SPDI. Selesai kuliah di UIN ini, saya langsung mengambil S2. Di S2 masternya gitu kan. Alhamdulillah 3 tahun pun selesai. Ya, kuliah saya di Surabaya. Kemudian sudah selesai kuliah di S2 itu, saya ngambil public speaking, turun lagi karena keinginan selalu belajar supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak gentar untuk melakukan sesuatu. Karena apapun yang kita niatkan, apapun yang kita kerjakan, insya Allah jerih payah kita akan berbuah hasil. Jangan takut untuk memulai, ya. Kalau kita takut untuk memulai, insya Allah tidak akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi janganlah takut kita untuk memulai apapun. Semuanya itu ada solusinya, apalagi untuk menuntut ilmu. Oke, penonton luar biasa dari UT, Universitas Terbuka, kemudian ke UIN ya, Universitas Riau Pekanbaru. Ngambil SPDI, kemudian Mahardika ya, apa? Ya, Sekolah Mahardika. Sekolah Mahardika mengambil MM, kemudian di Public Speaking, apa namanya so? Public Speaking bukan saja ya. Karya Anak Bangsa ya, Karya Anak Bangsa itu namanya ya. Nah, ngambil Public Speaking. Jadi dan Sanak Minang TV tidak mengenal usia, tidak mengenal umur, untuk mencapai segala sesuatu yang kita mau. Yang penting kuncinya adalah niat. Nah, Bunda Onsu, sebagai seorang single parents yang sudah mengantarkan anak juga sampai sarjana. Nah, sekarang Onsu berprofesi sebagai pendidik, kemudian juga katanya sebagai dosen ya, Onsu. Nah,
bagaimana Onsu memulai semuanya itu sehingga Onsu bisa mencapai yang sekarang itu? Mulainya dari mana? Ya, alhamdulillah semuanya izin Allah gitu ya. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, bekerjalah dengan semangat. Jadi cara-cara kita bekerja itulah dengan semangat, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yakin apa yang kita lakukan. Kemudian Kuncinya yakin. Ya, yakin gitu. Nah, Onsu, sekarang Onsu menjabat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Nah, selain sebagai kepala sekolah, apa aktivitas atau profesi yang Onsu jalani gitu? Ya, kemarin itu jadi dosen di UT, Universitas Terbuka, kemudian dosen di STIT di Moro. Ya, Tanjung Balai Karimun. Ya. Jadi di situ 2 universitas itu ngajarnya Sabtu dan Minggu. Di samping sebagai kepala sekolah, menjadi dosen dan juga katanya Onsu seorang wira swasta. Ya, kalau wira swasta itu karena rumah saya dapatkan, saya beli di pasar Sukaramai. Jadi rumah itu udah sebelah pasarnya itu untuk jualan, yang di atasnya tempat tinggal, yang di depannya bisa untuk ya santai-santai lah gitu. Nah, yang jualan itu sekarang keponakan, dulunya memang saya mengkoordinir semuanya, sekarang alhamdulillah kita terima hasilnya aja gitu dari keponakan. Berarti sekarang Onsu kepala sekolah, kader dosen, dan wira swasta buka usaha di pasar. Dan Onsu juga katanya seorang RT ya? Ya betul, seorang RT. Nah, penonton, ini sangat unik ya, bahwa sekarang itu membuktikan bahwa pemimpin itu tidak hanya laki-laki gitu. Ya, nah, betul. untuk menjadi RT sekarang itu sudah banyak yang sudah banyak perempuan yang jadi RW pun RT. sudah ada perempuan. Dan sebentar lagi mungkin wali kota juga perempuan ya. Betul. Nah, ini mungkin ya penonton. Tetapi Onsu menjadi RT, berarti dulu pasar. Ya. Pasar Sukaramai kan, iya, mungkin betul. Itu masyarakatnya pun tidak hanya Minang ya, tidak hanya campur, Minang, ya. Kebanyakan Cino, kemudian pribumi, Samojawab, pokoknya bercampur lah gitu. Campur semuanya. Kenapa gitu mau menjadi RT gitu? Ya, baik. Kenapa saya jadi RT? Ini sudah termasuk 2 periode. Jadi yang pertamanya memang yang dipimpin itu, kalau Muslim di sana di kompleks saya itu sekitar 7 kakak yang Muslim. Muslim cuma 7 kakak? Ya, selebihnya non Muslim. Tapi damai, ya, karena namanya Sukaramai, tapi damai. Damai gitu. Walaupun pasar sukunya banyak berbeda, ada diantaranya suku Cina, ya, kemudian Cina itu Cina Pulau semuanya. Ya, 1 orang yang dari Kalimantan semua Cina Pulau. Kemudian orang Medan, cuma itu aja. Tapi sekarang statusnya pasar itu tidak seberapa ramai, sudah banyak ditempati tempat tinggal, yang hanya yang di depannya aja sekarang yang beraktivitas untuk berjualan, seperti bengkel, sembako, yang sifatnya itu yang punya sendiri aja, tidak ada lagi yang menyewa-nyewa di sana. Oh, kebanyakan yang lah domisili. Iya, domisili semuanya. Penonton, sebelum kita lanjutkan, beliau tidak hanya RT gitu, jadi masih banyak lagi yang akan kita korek dari Bunda Onsu. Tapi kita bacakan dulu komentar-komentar yang sudah masuk di fanpage. Ya. Ada dari Padil Bahtiar Jamba. Mantap Bundo, salam dari Teh Telur Pinang 369. Kemudian Sapril Yubahar, assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam Pak Hos. Pak Hos ya. Kemudian Erianti hadir. Iya Uni, terima kasih. Sophie Husni. Assalamualaikum Onsu, grogi Budes. Iya Uni, Ines grogi karena guru itu di sebelah kiri kanan. Jadi Ines agak grogi.
Budes grogi biasa baguro kini agak-agak formil di SMTV. Semoga makin sukses MTV di suara orang awak. Amin. Amin, ya Allah. Iso Uni yang idas podcast di Sikolen. Nurmalinda Caniago, assalamualaikum Bundo, mantap Bundo, alhamdulillah. Afroza Yeti, bengkong hadir, yo rugi waksu, ndak bawa awak ke situ doh. Itulah Uni, nak kode-kode tadi. Hadir Bu RT, nah orang tuh main Bu RT. Yatni Wati, salam sukses Onsu. Nah, terima kasih. Nah, bendahara IKPS kita. Nah, pemirsa, beliau juga salah satu pentolan dari Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Ya. Yusra Pili. Aduh, lari dia. Mana nih? Yusra Pili, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bundo, salam kenal. Asa dari Bukit Tinggi, merantau ke Batam. Merantau ke Batam, kelahiran 1 Juli 1967. Wah, sama. Onsu kelahiran terbaran su. 69. 69. Oh, agak tua Bundo kesekete. Egypt, salam dari Pasisir su. Kok jale orang Pasisir kok. Egypt, kok Boy Fernandes kok Pasisir punya. Rida Yoserizal, Onsu Wonder Woman. Yes, Onsu Wonder Woman. Oke, penonton. Jadi di tayangan perdana sengaja kami tampilkan Bundo Onsu memang perempuan berasal asli dari suku Minang. Tetapi program ini tidak hanya dikhususkan untuk orang Minang Su. Jadi kita akan podcastkan siapapun wanita itu yang punya ilmu, yang punya skill, yang punya talenta, kita akan tampilkan, kita akan hadirkan untuk seluruh penonton kita. Dan juga Su, penonton kita juga tidak hanya di Kota Batam tadi, dari Bukit Tinggi, kemudian dari luar, dari Malaysia, Australia, Kanada, biasanya mereka hadir. Nah, Onsu, sebagai perempuan Minang, Onsu pasti banyak mengikuti organisasi-organisasi Minang. Nah, salah satunya mungkin yang Onsu ikutin dari IKPS tadi yang komentar di kampung asal sendiri ya, Su ya. Jadi di organisasi kampung Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, Patangko Onsu menjabat sebagai bendahara ya. Iya betul. Sebelum barusan dilakukan Onsu sebagai bendahara umum IKPS. Kemudian organisasi Minang apa saja yang Onsu ikuti gitu? Sebetulnya ikut organisasi Minang, IKSB, Gema Minang itu bukan pengurus ya Des ya, tapi hati itu tertarik. Ya, ini hati, bahasa hati kan. Kalau hati kita sudah tertarik, bukan kita menganggap sebagai pengurus, tidak. Artinya apa yang kita buat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan membuat suatu nama yang terbaik, tidak. Tapi kita tertarik hanya untuk kepentingan bersama. Bisa membantu, bisa berbuat, bekerja untuk kebersamaan. Itu yang kita berarti Onsu di IKSB tidak sebagai pengurus, tidak, di beberapa organisasi tidak sebagai pengurus, tetapi panggilan jiwa untuk berorganisasi, untuk berbuat untuk orang Minang ya, betul. Sejauh ini apa yang sudah Onsu perbuat gitu? Di organisasi organisasi Minang, gabungan IKSB dengan Gema Minang itu selalu ada gitu kan. Contohnya untuk menghimpun dana. Ada musibah di kampung, itu Adinda Jupri Kampai. Itu Jupri Kampai sekarang sedang sakit. Hanya santu di IKPS. Nah, selain Minang, Bundo Onsu juga dikenal dari kata orang-orang singa betina. Nah, itu apa gitu? Posisi Onsu, jabatan Onsu gitu. Baik, dikatakan singa betina ini itu adalah namanya pemuda Pancasila. Saya adalah sebagian dari Serikandi. Sekarang sudah menjadi ketua Serikandi Provinsi DPW, ya, Dewan Pimpinan Wilayah Kepri. Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kepulauan Riau. Ya, betul. Luar biasa. Jadi itu yang memang seluruh suku dari situ. Umur Onsu ini barat su? Lah 50 lebih ya.
50 lebih ya. Iya. Di usia 50 menjabat sebagai ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Kepulauan Riau. Jadi masih semangat itu, masih semangat Ya. usia 17-an ya. Ya, gitulah kira-kira kan, namanya kita dalam organisasi selalu memberikan yang terbaik dan membangun. Jika ada kekurangan-kekurangan, itulah yang akan kita perbaiki agar semua bisa terlaksana dengan baik gitu. Apa yang memotivasi Onsu untuk berkarya di organisasi Sri Kandi Pemuda Pancasila itu? Ya, kalau kita lihat dari sisi negatifnya memang jelek gitu dari dulu-dulunya gitu kan, nama Pemuda Pancasila. Tapi sekarang Sri Kandi maupun Pemuda Pancasila, orang yang sudah pengurusnya itu sudah mempunyai intelektual semuanya. Kalau dulu Ya, dianggap dulu otot yang main. Gitu. Sekarang sudah punya. Jadi dulu identik ya. Pemuda Pancasila itu bercakap Iya, gitu. gitu. Kalau sekarang tidak ada hal seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik dan mengangkat ya nama organisasi di seluruh wilayah gitu. Jadi kalau dulu Pemuda Pancasila itu terkenal suku bercakap, Ototnya gitu kan, yang iya. bekerja. Sekarang sudah otak. Iya. Nah, jadi Bunda Onsu selain organisasi Minang, beliau juga seorang ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Kepulauan Riau, dan sudah menjabat lebih kurang 1 tahun ya sih, Ya, 1 tahun. Dan beliau akan membawa perubahan-perubahan bahwa dulunya bekerja dengan otot, sekarang bekerja dengan otak. Dan beliau juga sudah kita lihat juga pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Sri Kandi Pemuda Pancasila akhir-akhir ini cukup. Ini baru kemarin melaksanakan seminar tentang wawasan kebangsaan ya sih Ya, betul. Kemudian lihat-lihat kemarin mengadakan diklat lagi Ya, ya Su. ya, Nah, betul. bagaimana menciptakan perempuan-perempuan itu Yang tangguh, kuat. ya, yang cinta dengan Pancasila ya Su ya. Ya. Yang cinta dengan Pancasila. Nah, Onsu, Ya. karir sudah, organisasi sudah, sesuai dengan tema yang kita ambil Su. Semakin giat bekerja, semakin banyak keuntungan yang didapat. Kenapa Onsu mengambil tema itu pada malam hari ini, dan apa yang mau Onsu sampaikan kepada penonton yang malam hari ini menyaksikan Onsu untuk berbagi ilmu gitu, kiat sukses. Ya. Karena Su, mudah-mudahan dari yang kita tayangkan pada malam hari ini menginspirasi perempuan-perempuan pada Minang khususnya untuk maju pulang. Kemarin kita ketahui Su, di usia 25 tahun itu PT sudah tak pakai. Ya, betul. Jadi kita datang tamat SMA merantau ke Batam, Habis Kerajo itu selesai. pulang, Kerajo pulang gitu kan. Habis kontrak, cari PT lain, habis kontrak. Sampailah di usia 25 tahun, itu PT lah jarang memakai. Karena dianggap sudah mulai luarsa ya? kadar luarsa gitu. Nah, kita ingin membangkitkan semangat perempuan-perempuan muda, khususnya orang Minang. Bagaimana mereka itu bisa menginspirasi Onsu juga gitu. Ya, betul. Jadi jangan hanya memikirkan bekerja, tetapi pikirkan aku nanti setelah 25 tahun, kalau dapat suami yang mapan, yang bisa bertanggung jawab gitu. Namanya Kota Batam ya Onsu ya, lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Silakan Onsu. Baik, Dinda. Sebetulnya Onsu juga di organisasi guru Sekepri, guru madrasah, Onsu juga sebagai sekretaris wilayah. Sekretaris wilayah Kepri, Persatuan Guru Madrasah Sekepri. Jadi Onsu juga. Barusan Onsu dilihat baru dari mana Su? Dari Mataram dari mana? Dari organisasi tadi organisasi umum, sekarang organisasi profesi. Gitu. Jadi dari organisasi profesi ini saya juga dipercaya sebagai sekretaris tampil, tidak berbuat nanti orang yang akan menilai kita gitu ya Su ya. Ketika orang menilai kita bagus, maka orang akan mencari kita. Betul. Nah, terus Onsu sampaikan kepada penonton apa sih supaya penonton kita itu bisa tahu gitu. Jadi mereka itu berpikir, aku juga bisa seperti Onsu. Gitu. Yang ditamakan untuk supaya kita
mendapatkan hasil yang lebih baik, kita bekerja untuk mempunyai hasil. Siapapun yang bekerja pasti akan mendapatkan hasil. Hanya besar kecilnya itu tergantung kepada rezekinya lagi. Nah, yang pertama itu harus menyukai apa yang kita inginkan suatu pekerjaan itu. Kita mengharapkan hasil yang lebih baik, tapi pekerjaannya tidak kita cintai. Itu mustahil, tidak akan mendapatkan sia-sia. Berarti cintai Ya, pekerjaan. cintai pekerjaan. Yang ketiga, percaya diri. Apapun yang kita lakukan, kita harus percaya diri. Nah, seperti Dinda saya ini, pede. Ya, beliau, saya yakin pada beliau ini, Ini kebalik nih yang endorse-kan ya. ya, yakin. Beliau pede sekali gitu kan. Nah, jadi saya lebih pede lagi. Ah, gitu. Jadi misalnya mau ngajar jadi dosen, harus pede diri dulu kan. Kalau kita takut menghadapi mahasiswa, apalagi di UT itu, ada yang dokter, ada yang profesor, ada juga yang S2 juga yang diajarin, karena dia ingin mengambilkan UT untuk SPG-SD-nya, maka dia turun kembali. Tapi kalau kita percaya diri ada, itu adalah mahasiswa kita semuanya. Yakinkan itu adalah mahasiswa kita. Tapi kalau kita takut, itu sudah S2 loh. Takut kita, ilmu kita gak sebanding dengan dia. Tidak ada seperti itu. Jadi kita percaya bahwa mereka-mereka itu adalah mahasiswa kita. Jadi itulah semangat kita untuk mengajar jadi dosen seperti itu. Yang ketiga, bisa memberikan kepada siapapun. Jadi ilmu yang dapat itu jangan takut memberi ya. Ustadz juga menyuruh saya, ilmu itu kalau kita bagi akan bertambah dan bertahan. Nah, tapi kalau ilmu kita untuk diri kita sendiri, jangan, tak boleh, ya. Karena ilmu itu selalu diberikan untuk dibagi-bagi. Kalau diamalkan oleh orang lain, kita dapat pahala. Gampang cari pahalanya. Nah, Gampang iya, mencari pahala. gampang Jadi cari dosa pahala. juga gampang ya. Jadi dosa gampang. Kita tak sebarkan ilmu itu, kita tahu tapi tak kasih sama orang lain. Nah, kita juga dapat dosa. Ini udah campur aduk bahasa jadinya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ya, nggak kan? apa-apa. Tapi yang pastinya penonton sukai pekerjaannya, Ya, sukai pekerjaan. Jadi contoh nih kalau ke Raja PT berarti cintai pekerjaan itu. Maka kita enjoy ya, Ya, enjoy. Nah, Kalau enjoy itu kita nggak membebankan. nggak diri kita. membebani. Nah, kemudian no galau, no galau. Itu nggak boleh galau-galau. Nah. Ya, nggak usah galau-galau. Semangat, Semangat, ya, semangat, gitu. ya. Kemudian tidak malas. Ya, Nah, betul. tidak malas. Sebab penyakit malas itu adalah yang tidak ada obatnya. Ya. Itu tidak ada obatnya. Tetapi itu salah satu yang harus kita lawan. Bagaimana melawan rasa malas itu. Kemudian percaya diri. Nah, sebenarnya kalau untuk Ida Su, percaya diri itu yang pertama. Ya, betul. Sebenarnya percaya diri itu yang pertama. Jadi ketika kita percaya diri dengan kemampuan kita, jadi kan kita manusia itu punya kelebihan dan kekurangan yang Su. Betul. Dan kita harus tahu kelebihan kita itu di mana gitu. Nah, ketika kita tahu kelebihan kita percaya diri. Ya. Apa yang kita punya, kita tidak sama. Mungkin ketika Ida hobinya mengecek, makanya jadi host gitu kan. Mungkin ada jadi guru, hobi ngecek-ngecek. Dan tidak semua kan Su, hobi kita itu sama. Tetapi kita harus mampu mengkoreksi apa sih di diri kita kok yang punya kelebihan gitu. Yang bisa kita memang betul-betul kita fokuskan di satu itu. Nah, ketika itu kita mampu, misalnya contoh hobi berdagang, kita fokuskan di berdagang. Ketika kita hobi menjadi wirausaha, ya kita fokuskan di wirausaha, di wira swasta. Nah, itu percaya diri itu menjadi yang pertama. Gitu. Nah, kemudian bisa memberikan kepada siapapun. Jadi Onsu berprinsip percaya bahwa apa yang aku beri itu akan berbalik kita ya. So, apa yang kita berikan kepada orang itu akan berbalik ke diri kita. Baik yang kita beri, baik yang akan berbalik ke kita. Jahat yang kita beri ke orang, jahat akan berbalik ke diri kita. Pemirsa Suara Minang TV, 5 kunci sukses dari Bunda Onsu pada malam hari ini, yang mana mungkin salah satu yang mungkin kita belum
laksanakan itu semua ada di diri kita, tetapi kita sendiri tidak menyadari. Ya. Nah, buat saya sendiri, saya juga banyak belajar dari seorang Bundo Onsu, perempuan yang dikenal cukup dengan keibuannya. Jadi kalau buat kami, beliau adalah seorang pengganti ibu di sini yang selalu memotivasi saya dalam keadaan apapun. Beliau selalu menyemangati saya. Jadi kunci yang paling utama yang bisa kita ambil dari itu adalah semangat beliau. Beliau semangat. Memang betul apa yang beliau sampaikan, berikan gitu, berikan apa yang kita punya, berikan ilmu yang kita punya, berikan. Bahwa tidak memberi ilmu itu tidak akan mengurangi ilmu yang kita punya, ya Su, ya. Betul. Nah, itu luar biasa sekali pemirsa. Kenapa pada malam hari ini pertama kali saya memanggil beliau, karena saya yang menginspirasi saya, yang memotivasi saya sehingga saya juga bisa berada di sini, saya juga bisa seperti ini. Salah satu adalah peran dari beliau. Nah, sebelum kita lanjut, Su, kita bacakan dulu ya Su komentar penonton kita. Agus Narini, ini Toke SMKP. Assalamualaikum, salam kenal Bundo dari Sawalunto. Salam kenal kembali Uni Rini. Fadil Bahtiar Jamba, mantap Bundo, Pancasila Aladina. Irsinge kalau ke penonton, kalau ke organisasi Sirkadi Pemuda Pancasila, setelah Pancasila. Jadi pertama kan masih ala di Jawa gitu kan. Ternyata Pancasila, kalau orang nyampe Pancasila, jawabnya abadi. Pancasila abadi. Nah, Pak Bahtiar, Fadil Bahtiar Jamba. Mantap Bundo, Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi. Merdeka. Salam dari Teh Telur Pinang 39. Teh Telur 369 itu di mana? Kok antara sekali-sekali Teh Telur kasih kod 369. Pak ya, halo. Devitra Netri, Uni semangat Onsu. Semangat sampai 5 Uni, besok Uni kita podcast di Sikole. Abdul Aziz 2, Barakallah Bundo. Onsu dari Egypt, Onsu, semoga Onsu diberi kesehatan dan rezeki murah. Pokoknya is the best untuk Onsu. Amin, makasih Egypt. Abai gugua, kita bisa bergabung kawan sahabatku. Kalau Pai Kumba bergabung Jawa. Biasanya belum nyanyi di Sikonsu. Putus-putus ya sinyalnya. Mantan kameramen nggak putus-putus ya? Apa ini yang putus-putus? Kita sudah telusuri awal Onsu mencapai gelar yang panjang. Ya, luar biasa itu. Kemudian kita sudah telusuri karir ya. Kemudian baik di profesi, baik di organisasi, dan kita sudah mengkorek apa sih yang menjadi landasan Onsu untuk bisa sampai di posisi sekarang ini. Nah, Onsu mungkin punya ilmu yang mau Onsu bagikan lagi terkait dengan tema Onsu? Bisa. Silakan. Jadi kalau kita ingin sukses, jangan takut untuk memulai. Jadi kebanyakan dari kita takut memulainya dulu. Jadi belum memulai sudah mengatakan sudah mengatakan tak sanggup. Nah, sebenarnya kan seperti itu. Jadi jangan takut memulai. Setelah kita memulai, baru hasil tahunya. Nah, sekarang suka bekerja keras itu bagaimana? Yang pertama, inisiatif tinggi, berpikir positif. Nah, bekerja keras lagi itu sudah saya. Kiat-kiat bekerja keras. Ya. Yang pertama mempunyai inisiatif tinggi dan berpikir positif. Jadi pikir positif ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, kita bekerja jangan takut untuk memulai. Nah, kalau kita sudah memulai, pikirkan positif. Jangan negatifnya. Kalau pikirkan negatif, gagal, tidak mampu, tidak tahu, tidak sanggup, itu udah negatif. Hilangkan itu. Yang kedua, pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Gagal kita coba lagi.
Tapi kalau sudah memulai, tapi kalau belum mulai katakan gagal, itu bukan gagal namanya. Konyol. Alun memulailah Lah, menyerah. ya. Itu tidak boleh ya seperti itu, Des. Jadi kalau kita ingin sukses, mulailah dulu. Nah, bekerja keras, mulailah dulu. Nah, itu. Yang kedua, jangan takut gagal. Nah, yang selanjutnya itu peduli dengan kesehatan.